Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, Ajam Channel, di mana channel ini berisikan tentang mitos, mistis, dan keangkeran. Di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap. Mari teman, kita lanjut eksplor bagaimana lokasi atau perjalanan menuju lokasi curug ini. Ikuti terus. Ini cukup licin, padahal tidak hujan ya teman-teman, tapi licin gitu kondisinya, apalagi bila mana musim hujan gitu, lebih-lebih dari ini. Jadi lumayan gitu ya, jalannya juga seperti mendaki gunung. Tetap berhati-hati, harus terus melihat pijakan kita, karena memang jalannya cukup curam. Sampai ke dari gerbang yang kita lewati sampai ke gerbang curug itu ada sekitar kurang lebih 50 meter lah teman-teman. Kondisinya seperti ini, banyak sekali tanaman liar dan jalan tanah seperti ini, hati-hati. Ya teman, alhamdulillah kita sudah sampai lokasi, di mana lokasi ini bertempat di sekitar Bandung. Jadi lokasinya itu air terjun, yang dimana suka disebut curug ya teman-teman kalau dalam bahasa Sundanya. Jadi curug ini memiliki ada ketinggian 1050 mdpl, dan ketinggian airnya itu mencapai 50 meter dengan kedalaman kurang lebih 4 meter, dan lebar dari curug tersebut kurang lebih di 3 meter ya. Curug ini menjadi saksi sejarah zaman purba Bandung. Jadi curug ini terbentuk karena adanya aliran lava dari Gunung Purba Bandung, maka terbentuklah curug ini dari masa waktu silam. Dan curug ini pun ada mistos dan mistisnya juga teman-teman, di mana mitos-mistisnya ini, jadi ada seorang atau sesosok pangeran yang ditugaskan oleh raja untuk diberi amanat ke lokasi ini. Selang berjalannya waktu, si pangeran ini pun mengikuti perintah dari sang raja untuk ke lokasi ini. Sesudah itu, seiring berjalannya waktu, si pangeran ini lanjut melaksanakan tugas apa yang diberi sang raja. Ya, dengan seiring berjalannya waktu, si pangeran pun melaksanakan apa yang ditugaskan atau amanat yang diberikan raja. Sesudah sampai di sini, pangeran bertemu dengan seorang putri, yang dimana putri ini ternyata berketurunan Ratu Ular. Dan si pangeran pun terpikat oleh laras cantiknya, sehingga si pangeran ini menikahi si putri tersebut. Tidak dengan waktu lama, seiring berjalannya waktu kembali, pangeran ini mengabaikan tugas atau amanat yang diberikan sang raja. Sehingga akhirnya sang raja ini dengan pasukannya
Raja pasukannya pun berniat untuk mengejar atau menyusul si pangeran tersebut. Uh, dengan ada pemberitahuan itu, pangeran pun berlari ke tempat ini, di mana beliau beralih atau bersembunyi di dalam goa, yang goa tersebut ditutupi oleh air terjun atau curug. Waktu lama si pangeran ini tidak ketemu dan akhirnya bertapa di goa tersebut, sehingga pangeran tersebut menjadi ular petapa. Begitu mitos atau mistis yang terjadi di tempat ini. Ya, sekarang kita posisi di lapang daerah Curug ya, teman-teman. Dimana di sini sudah terdengar berada di sana. Curugnya memang kondisi gelap, jadi tidak begitu terlihat dan pandangannya pun terhalang oleh pohon ini. Tapi percikan airnya itu terdengar sampai sini, teman-teman. Ya, mohon maaf ya teman-teman sebelumnya, kenapa kita tidak masuk tadi ke curugnya. Memang rasa hati kita ini seolah-olah ada yang melarang lah untuk ke sana. Ya istilahnya jangan ke sana gitu, bahwa dilarang gitu ya untuk ke lokasi curugnya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Ya mungkin saya sedikit cerita apa yang tidak mengenakan hati saya dengan yang tadi saya sebutkan, ada larangan saat tadi saya di gerbang. Ini teman-teman tahu sendiri, aturan napas saya itu sudah istilahnya sudah tidak kuat menginfokan atau istilahnya menjelaskan mitos ya yang ada di lokasi ini. Tadi tuh saya udah ngerasa si dada ini terasa pengap gitu ya teman-teman, sehingga susah untuk melanjutkan, apalagi melanjutkan ke dalamnya, ke dalam curug tersebut. Ya yang saya lihat sih di sini cukup banyak ya teman-teman, cukup banyak. Mungkin teman-teman yang istilahnya punya kemampuan lebih gitu ya, indra keenam, bisa istilahnya bisa melihat lah situasi atau keadaan di lokasi ini saat pertama mungkin masuk ke sini ataupun kita sedang berada di sini ya teman-teman. Ya paling itu kesimpulan atau inti dari mitos atau sejarah curug ini, yang mohon maaf bila mana teman-teman kenapa tidak dikasih tahu. Jadi pada intinya curug ini berada di sekitar Bandung saja. Itu saja yang saya infokan ke teman-teman. Kurang lebihnya mungkin hasil penelusuran ini yang saya tangkap ya, saya dapat cukup bersejarah ya. Karena memang curug ini dalam waktu silam itu terbentuk karena memang ada aliran lava dari gunung Purba Bandung gitu. Makanya terbentuklah curug ini seperti itu teman-teman ya. Cuaca di sini ya pastinya cukup dingin ya, tangan saya juga hampir beku ya teman-teman. Sedangkan cuaca ini alhamdulillah gitu ya, tidak hujan gitu.
Tapi beginilah kondisi apa tempat ini, gitu ya. Teman-teman bisa lihat ke belakang saya. Mungkin teman-teman di situ mendengar desiran air, itu curugnya, teman-teman. Curugnya di sini sudah terdengar gitu suaranya. Ya, paling itu aja dari saya. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nanti saya akan berbincang dengan saudara-saudara saya, bagaimana sih kesan atau perasaan saudara-saudara saya sudah sampai di tempat ini. Untuk karena itu kita panggil aja. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Alhamdulillah sudah sampai di tempat kita ya, di Curug. Dimana Curug ini berada di sekitar Bandung. Ya mungkin tahu sendiri ya, saudara-saudara saya juga sedikitnya gitu tahu mengenai sejarah di balik Curug ini gitu ya. Ya mungkin saya akan berbincang sedikit nih ya untuk saudara saya terkait bagaimana sih kesan perasaan pertama kali saudara sudah ada berada di tempat ini gitu. Mungkin dari saudara A dulu. Ya, paling untuk kesannya lumayan sih di treknya itu lumayan capek sih karena turun naiknya itu lumayan Ya, curam ya. curam juga itu harus benar-benar hati-hati sih sebetulnya. Apalagi Harus musim sudah. hujan. Nah, itu apalagi musim hujan sih sebetulnya. Lumayan sih dengan aura yang seperti ini. Bagaimana, Bro? Ya, mungkin auranya Kedinginan gimana dia. nih? Kayak seperti ini tuh kayak gimana gitu? Bisa dijelaskan? Semacam ngap sih kalau dikatakan padahal cuaca di sini dingin gitu. Ya, karena memang Kayak gitulah. cuacanya ada di Cuacanya dingin. 18 derajat Celcius ya. Meskipun tidak hujan gitu, tapi mendingin. Ya mungkin dari saudara B, bagaimana kesan perasaan saudara? Ya, yang saya rasakan sini banyak makhluk-makhluknya ya. Pertama penjaga dari curug tersebut di saat ya tadi juga yang sedang berbicara banyak yang melarang untuk menceritakan tentang sejarah di curug ini. Sampai sekarang pun masih ada di belakang, masih mengawasi kita semua dan meminta untuk cepat-cepat pergi sebenarnya. Ya, mungkin hal positif yang dapat diambil dalam perjalanan ini, kita dimanapun kita berada, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah mereka buat, ya, walaupun itu bukan dari bangsa kita, bangsa manusia. betul. Mereka juga punya kehidupan dan mereka ingin dihargai, dan kita pun sebagai manusia harus menghargai apa yang mereka mau. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk masuk ke curug tersebut. Ya, betul ya teman-teman, apa yang saudara kita sampaikan tadi, infokan seperti apa yang saya infokan juga ke teman-teman, bahwa di curug ini kita tidak bisa masuk ya karena ada larangan yang tadi disebutkan, ada penjaganya ya. Meskipun penjaganya ini bukan dari sebangsa kita gitu ya, bisa disebut dalam tanda kutip ya itu ya alam web gitu ya teman-teman. Ya paling pada intinya teman-teman dimanapun teman-teman berada, jangan lupa bila teman-teman memasuki suatu daerah yang disebut angker, kita utamakan itu berdoa terlebih dahulu ya. Yang kedua, berpamitan atau meminta izin ya teman-teman. Dan ketiga, mungkin jangan sampai merusak ataupun istilahnya kita mencemari atau membuang ya sampah di daerah tersebut.
Makanya dari itu ini sebagian dari alam kita, kita harus istilahnya saling menjaga ya, menjaga alam kita yang akan tetap terus asri gitu ya teman-teman. Yang paling itu uh, kesan atau perasaan tadi dari saudara-saudara saya. Mungkin ada penyampaian lain atau bagaimana? Cuacanya mulai dingin. Cuaca dingin ya teman-teman, karena kita sudah larut malam juga. Paling nanti kita explore lagi ya, explore lagi. Tadi kan baru istilahnya sedikit perjalanan lah ya menuju Curug. Sekarang kita akan explore lagi menuju pulangnya ya. Udah, tetap saksikan di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap. Ya, hapunten ya. Permisi Ki, pilih kaganggu atau napi kaganggunya ku sadayana. Punten sana saya paniatan anu teu benar, tapi hoyong silaturahmi gitu kangge tempat ieu. Hapunten satacana. Aki anu penunggu di dieu Ki. Ya, punten nya Ki nya. Nyongkeun puntenna dihampunten sareng nyongkeun di salamatkeun gitu. Wih na. Atur nuhun pisan. Moal anu bisa ngagangguin Joy. Nuhun, ya nuhun nuhun damping Mau tong dilawan. Lek naon ngagangguin Joy. Tarung yang aing ka dieu. Yang lawat tos. Tos damping we. Sanes bade tarung, sanes bade ieu. Nya. Belang bodas jagaan. Tapi ya. Tos kali. Kan urang bisa kuasa cicing lah.
aja Pak. Beri ini dari rumah lah. Beri minum. Nah ini teman-teman, air dari curugnya begitu deras ya, itu sampai ke bawah tuh, ketinggian dari sini nih, dari sini turun ke bawah tuh airnya, karena memang sebelumnya musim penghujan, jadi debit airnya begitu banyak sehingga deras, deras airnya. Lanjut lagi, sehingga deras debit airnya. Jadi begini ya, keberadaan curug tersebut, kita harus melewati jalan atau jalur. Ini terlihat jelas teman-teman, ini lebih jelas. Oh, dari sana nih, terlihat jelas dari sini, kita dapat melihat airnya, bisa didekati lagi. Nah itu begitu indah ya curug tersebut, Lagi gede airnya. lagi besar si debit airnya. Kebetulan sebelumnya kan hujan terus ya, ya seperti itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah untuk penelusuran kali ini kita akhiri. Alhamdulillah semua sudah tereksplor mungkin ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk selebihnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Terus ikuti Ajam Channel. Terima kasih teman-teman. Tetap terus ikuti perjalanan kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bila mana ada rekomendasi dari teman-teman terkait tempat-tempat yang penuh dengan mistis dan mitos, silakan teman-teman komen ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik jam malam ada sebuah cerita yang perlu diungkap.